Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa yang budiman, perlu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam perkuliahan religion. Semoga bermanfaat fid dunya wal akhirah, amin. Para mahasiswa yang berbahagia, marilah kita mulai perkuliahan hari ini. Pembahasan pada kesempatan kali ini adalah tentang konsep kemanusiaan. Ya, kalau kemarin konsep ketuhanan, sekarang kita mempelajari tentang konsep kemanusiaan. Apa saja yang kita pelajari dalam konsep kemanusiaan ini? Di antaranya teorinya adalah seperti itu ya. Sekarang kita masuk kepada tentang metode memahami hakikat manusia. Anda lihat di sini, yaitu melalui dari pendekatan bahasa, yaitu ya dipakai untuk menyebut manusia, terutama dari asal kata yang dipakai dalam suasana kultur asalnya. Kultur itu adalah budaya ya. Melalui cara keberadaannya yang sekaligus membedakannya dengan makhluk lain, melalui karya yang dihasilkannya sebagai pernyataan kualitas diri. Jadi itulah yang namanya manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk yang mempunyai predikat sebaik-baik makhluk daripada yang lain. Manusia mempunyai organ yang sangat sangat vital sekali, sebagaimana di dalam Quran surat At-Tin itu. Wattini wazzaituni wa thuri sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu dijadikan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya kan, baik itu biologis maupun dalam bentuk rohaniyah. Ya, sekarang ada dua, ada dua sebagai pembanding. Kalau manusia itu dengan malaikat, walaupun toh malaikat ini adalah makhluk suci, artinya kalau diperintah oleh Allah tidak ada yang membangkang sedikit pun, tapi dari organ kelengkapan masih menang manusia. Ya. Manusia diberikan otak, ya kan, diberikan otak dan nafsu. Tapi kalau malaikat itu hanya otak, enggak punya nafsu. Makanya enggak ada malaikat mempunyai keinginan sesuatu, malaikat ingin nikah, itu enggak ada. Jadi hanya otak. Kalau diperintah oleh Allah, umpama saja ada malaikat yang sehari semalam diperintah untuk membaca tasbih 100.000 kali, ya 100.000 kali, enggak mau mengurangi dan tidak mau menambah. Itu sifat malaikat. Walaupun malaikat itu adalah makhluk yang suci, tetapi secara derajat adalah menang manusia. Suatu contoh, ini ya, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu diantar oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, Raqib Atid menuju ke waktu Isra itu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, sampai batas di langit Sabtuju itu malaikat berhenti. Ya Rasulullah, silahkan Anda langsung naik lagi sampai ke titik terakhir yang namanya Sidratul Muntaha. Saya hanya batas pada langit Sabtuju. Akhirnya malaikat bertanya, loh, ya Rasulullah, Anda tetap masuk ke sana. Langsung titik terakhir, finish terakhir, yaitu Sidratul Muntaha. Akhirnya Rasulullah mengatakan, hai malaikat, kenapa kamu tidak mau mengantarkan saya sampai ke titik terakhir Sidratul Muntaha? Akhirnya jawab malaikat, ya Rasulullah, kalau seandainya saya melewati langit Sabtuju, niscaya terbakarlah saya ini. Padahal malaikat itu adalah jismun nuraniun, yaitu badan yang terbuat dari nur, tapi kalau melewati langit Sabtuju terbakar. Tapi Rasulullah
dia sampai ke titik terakhir Sidratul Muntaha. Dari itulah menunjukkan bahwa derajat manusia itu sebenarnya lebih tinggi daripada malaikat. Ada makhluk satu lagi yaitu hewan, hanya diberikan nafsu tapi enggak punya akal. Makanya kalau datang nafsu enggak pernah dia itu sembunyi-sembunyi. Kalau daftar nafsu ya dilihat orang lain, pokoknya hasratnya bisa tersalurkan. Itu kalau binatang. Jadi sekali lagi manusia itu mempunyai otak dan nafsu. Kalau seandainya manusia tidak diberi nafsu, enggak ada keinginan. Enggak punya keinginan rumah bagus, enggak ingin bekerja. Nah, itu. Tapi lah nafsu inilah merupakan sunatullah, kehendak Allah, itu adalah harus dikendalikan. Oke, jadi itu manusia ya. Jadi hakikat manusia dibandingkan makhluk lain itu adalah sangat berbeda, baik segi jasmani atau kelengkapan biologisnya. Terus yang selanjutnya, penciptaan manusia ini 3 hal pokok dalam proses penciptaan manusia. Ada unsur tubuh, unsur hidup, dan unsur ruh. Tubuh itu adalah jasad, ya kan? Unsur hidup adalah yaitu prosesnya, proses kejadian manusia. Kalau unsur roh yaitu roh yang dimasukkan ke jasad manusia. Silakan Anda baca ya. Ini adalah jasad tubuh manusia. Kalau unsur hidup, manusia pertama kali Adam diciptakan dari tanah, min tin. Tapi setelah berkembang, yaitu manusia berproses mulai dari yaitu nutfah. Jadi kalau ada pasangan pengantin berkumpul sebagaimana suami istri, bertemunya sperma dan ovum, maka akan bertemu dalam pembuahan itu disebut nutfah. Jadi nutfah itu adalah air yang menjijikkan ya. Jadi asal mula manusia itu kalau dari air yang menjijikkan tidak ada punya sifat sombong atau sifat kibir, punya sifat angkuh, merendahkan orang lain, enggak ada, karena asal mulanya aja dari nutfah, yaitu air yang menjijikkan. Sekian 40 hari lagi yaitu akan berubah bentuk, namanya alaqah. Alaqah ini adalah darah yang menggumpal, ya, darah menggumpal. Jadi 40 hari lagi yaitu akan menjadi yang namanya mudghah. Mudghah itu adalah segumpal daging. Dari proses segumpal daging itulah diberikan kekuatan oleh Allah, yaitu tulang, dan yang selanjutnya unsur roh ini ditiupkan. Makanya kalau seorang perempuan yang hamil umur 7 bulan itu, ada istilah mitoni, itu sudah ditiupkanlah roh ke dalam janin itu, bisa bergerak-gerak dan sebagainya. Itulah yang namanya unsur kehidupan manusia, awalnya dari situ. Makanya penciptaan manusia itu ada 3 hal pokok, gitu ya. Oke, para mahasiswa yang berbahagia, kalau konsep roh di sini adalah realitanya itu gaib, nggak bisa dilihat. Tapi sebelum kita dimasukkan ke diturunkan oleh Allah di alam dunia ini, kita itu punya roh, gitu. Roh kita itu ada di alam roh di sana, ya. Nih silakan Anda kalau mau bicara masalah roh, ada penjelasan di dalam Al-Quran. Nah, kita diturunkan, maka waktu roh itu bersatu dengan jasad pada waktu kita di rahim ibu itu. Kedudukan dan peran manusia yang pertama adalah, ini Anda baca aja ya, Anda baca, karena sudah saya share juga di Google Classroom, saya tinggal menjelaskan titik poinnya saja ini. Jadi di sini kedudukan dan peranan manusia mempunyai 2 dan fungsi kedudukan. Yang pertama sebagai khalifatu fil ardi, sebagai pemimpin di atas dunia. Jadi misi kemanusiaan Anda sebagai manusia ini adalah sangat mulia di hadapan Allah, adalah sebagai khalifatu fil ardi, sebagai khalifah di atas bumi. Artinya sebagai penguasa. Allah sudah menciptakan bumi dan seisinya. Silakan dengan akal Anda, dengan ilmu Anda bisa menguasai dunia seisinya. Sampai ruang angkasa pun, sampai di dalam lautan pun.
manusia mampu bisa memanage isi alam seisinya yang diberikan oleh Allah bagi kita semuanya. Tapi ingat bahwa sebagai khalifatu fil ardi juga akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Kalau kaitannya dengan harta, ada dua pertanyaan. Hartamu dari mana diperoleh dan hartamu dibelanjakan untuk apa? Wah, ini yaumul hisab ini luar biasa. Makanya sama-sama orang yang beriman, sama-sama orang yang soleh, yang satu kaya, yang satu miskin. Ini besok dihisabnya pun itu jaraknya 400 tahun. 400 tahun. Jadi orang miskin masuk surga duluan, ya orang kaya lama masih dihisab. Ya kan? Jadi karena apa? Pertanyaannya dua. Ini hartamu ini diperoleh dari mana? Terus dibelanjakan untuk apa? Ya, itu ya. Tapi terus jangan Anda terus a priori ya, kalau begitu jadi orang miskin, ya tidak demikian. Artinya orang hidup itu ditakdirkan oleh Allah, ada yang kaya, ada yang miskin. Orang kaya kalau membelanjakan atau orang kaya kalau hartanya diperoleh dengan halal dan dibelanjakan di jalan Allah, itu oleh Allah silakan masuk surga melalui pintu mana yang Anda sukai, gitu. Jadi orang miskin juga demikian, jangan terlalu menderita, hidup paling menderita di dunia, karena Anda juga akan mendapatkan perhatian dari Allah, gitu ya. Oke, sekarang tayang ke misi kedua adalah sebagai hamba Allah untuk selalu tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah. Hamba Allah untuk beribadah ya. Jadi di dunia ini adalah tiada lain untuk beribadah. Jadi konotasinya orang beribadah tidak harus sholat, tahajud, zikir, sedekah. Anda beraktivitas saja kalau diniati untuk beribadah ada nilai ibadahnya. Anda bekerja dengan niat bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Niat insun, ya Allah, untuk mencari nafkah untuk kehidupan keluarga. Apa saja ya. Nah itu sudah ada nilai pahalanya. Kalau itu diniati loh, ini ilmunya orang yang punya ilmu agama dan tidak. Kalau orang enggak punya ilmu agama ya bekerja ya pokoknya metu, ya ngegas sampai di sini kerja. Tapi coba dari rumah Anda renungkan, kalau perlu sholat duha dari rumah, ya selesai demikian terus niat nyari nafkah. Anda mencari nafkah itu ada nilai pahalanya, ya kan? Suatu ketika begini, orang bekerja kok ada pahalanya, ada ceritanya apa? Ceritanya begini, Nabi itu punya sahabat namanya Mu'adz. Mu'adz ini adalah sama-sama bersama dan berada Nabi tatkala perang Khandaq. Perang Khandaq itu adalah perang di dalam kota Madinah. Orang Islam itu diserang oleh orang kafir Quraisy dari Mekah. Jadi hanya bertahan di dalam kota dengan membuat parit-parit itu. Tapi dalam pertempuran ternyata umat Islam hanya bertahan di dalam kota, ternyata menang. Mereka kehabisan bekal dan kalah pulang ke Mekah. Nah, setelah itu berpisahlah lama dengan Mu'adz. Suatu saat dia ketemu di dalam suatu tempat. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, dulu kamu itu badannya tinggi, putih, kelihatan bagus. Sekarang kok kamu hitam pekat. Saya lihat kulitmu seperti orang terbakar kayak gitu. Ada apa Mu'adz? Akhirnya Mu'adz menyampaikan pada Nabi, ya Rasulullah, saya ini setelah bersama dengan engkau waktu perang Khandaq, saya pulang kampung untuk bekerja, bercocok tanam, sampai pada waktu siang hari saya enggak terasa, sehingga kulit saya itu seperti orang yang tersangat matahari kebakar ini. Akhirnya Rasulullah mendatangi Mu'adz, tangannya ini dicium oleh Rasulullah, belum pernah tangan dicium oleh Rasulullah. Sahabat sama bertanya, loh, itu tangan hitam, tangan jelek dicium oleh Rasulullah. Akhirnya diangkat tangannya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, hei para sahabat, inilah tangan yang menghantarkan seseorang untuk masuk surga. Inilah tangan yang tidak mempan dengan api neraka karena bekerja untuk menghidupi keluarganya. Ini kalau ada niat bekerja itu ada nilai pahalanya, ada nilai ibadahnya. Oke, perwujudan fungsi ibadah dan kekhalifahan.
Anda lihat, jadi manusia mempunyai fungsi ibadah dan kekhalifahan seperti sudah kami sampaikan tadi, ya. Terus yang selanjutnya di sini hakikat manusia di sini adalah ditentukan oleh asal usul keturunan, kelompok sosial dan golongan dan sebagainya. Tapi ingat bahwa kita sebagai manusia itu diciptakan oleh Allah berbeda-beda, tetapi hakikatnya adalah merupakan sunatullah, kehendak Allah itu demikian. Ya, kehendak Allah itu demikian. Jadi Allah menjadikan orang Afrika itu negro, orang Eropa putih. Lah kita ini perpaduan putih dan hitam ya. Jadi sawo mateng ya. Dia katakan orang putih ya enggak, negro ya enggak ya. Ini kulit sawo mateng atau sawo gojak-gajek ini. Kulitnya gojak-gajek. Orang kulit putih ya enggak, kulit hitam ya tidak. Itu sudah sunatullah. Makanya di dalam Quran dijelaskan ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ya inna akramakum 'indallahi atqakum. Hei orang-orang yang hei manusia, kami jadikan engkau dari jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu. Dan perbedaan itu adalah untuk saling kenal, untuk saling membantu. Itu kehendak Allah. Sampai agama pun dibuat berbeda-beda. Etnis dibuat berbeda-beda. Itu adalah sunatullah. Nah inilah. Maka konsep pluralisme yang ada di Indonesia ini, yang diikat dalam kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, itu sebenarnya sudah sesuai dengan ajaran Islam, bahwa itu adalah merupakan sunatullah gitu ya. Tujuan hidup yaitu manusia untuk mendapatkan suatu kebahagiaan fid dunya wal akhirah ya. Makanya kalau kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia dapat hasanah, di akhirat mendapat hasanah. Jadi kalau Anda yaitu mencari akhirat, dunia akan akan mendapat ya. Seperti kalau Anda beli sapi, Anda pasti akan mendapat yaitu ikatnya. Ya, ikat itu lehernya itu ya kan. Tapi kalau Anda beli ikat talinya, belum tentu dapat sapi. Jadi logikanya gitu. Nek tuku sapi mesti oleh taline. Nek oleh tali durung ketentu oleh sapi. Kalau Anda berorientasi kehidupan akhirat, di dunia akan dapat. Makanya kaitkan satu dengan lain aktivitas Anda itu dengan beribadah kepada Allah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.